Bincang Kopi. Dari kopi, jadi cerita. Dipersembahkan oleh Pillow Coffee. Selamat datang di Bincang Kopi. Bersama dengan saya, Dian. Narasumber kami kali ini merupakan seorang lulusan teknik elektro yang banting setir menjadi petani dan pengolah kopi di Sumatera Utara, yaitu Deardo Purba. Beliau melihat potensi bisnis kopi dan nekat kembali ke kampung halaman untuk meneruskan usaha kopi keluarga dengan nama Hulu Beans. Silakan Bang Ardo bisa memperkenalkan diri buat pada pendengar kami nih. Halo, ya perkenalkan nama saya Deardo Purba, bisa dipanggil Ardo atau Bang Purba juga bisa. Ardo atau Bang Purba? Ardo juga bisa. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Baik Mas Dian. Sibukannya belakangan apa? Selain ngurusin kebun, proses juga, kemudian ya ketok-ketok pintu juga, roastery gitu. Kalau nggak musim kopi ya saya kadang terbang langsung ke Jawa gitu, ngetok-ketok roastery di sini, kemudian nebar sampel lah istilahnya. Jadi udah total nih ya di Total. di dunia kopi nih ya. Total Mas Dian. Saya dengar atau saya tahu gitu ya, keluarga Bung Ardo ini memiliki sejumlah lahan perkebunan kopi robusta di Pematang Purba. Arabica. Nggak pernah robusta? Ada robusta juga sih dulu ya. Oke ya, dulu nih robusta kan di Pematang Purba. Iya, benar. Kabupaten Simalungun yang diwariskan secara turun temurun. Iya, benar. Kalau boleh tahu ini sejak kapan itu perkebunan robusta yang Bang Ardo punya ini? Itu tuh dari kalau di kita suku Batak manggilnya popung ya, nenek. Jadi memang dari zaman nenek itu mungkin katanya sih dulu zaman penjajahan. Oh, sudah ada. Sudah ada gitu. Jadi memang tanam robusta pada saat itu. Jadi waktu saya dulunya lahir di Kalimantan kan, orang tua ngerantau sempat, kemudian balik tuh pada saat saya kelas 2 SD. Nah sampai di Sumatera ngeliat lah ada kebun kopi itu robusta, udah gede-gede itu, batangnya udah besar, kemudian bisa dipanjatin. Waktu anak-anak berarti tua sekali ya pokoknya. Udah tua. Jadi nenek saya pada saat itu udah umur 90-an. Oke. 90 udah bungkuk tuh Mas. Diajak ke kebun kopi ngelihat, wah emang kayak udah tradisi di sana sih kayaknya berkebun kopi gitu. Jadi proses kopi emang udah dilihat dari kecil sama nenek itu. Masih ingat itu berapa luas lahannya? Luasnya saya waktu kecil kan nggak tahu tuh. Oke. Yang penting emang Gede aja. Jadi kalau misalnya keliling bisa nyasar aja Mas. Gitu. Jadi nggak bisa balik. Mana ya kemarin jalannya di mana ya ini. Jadi memang harus sering-sering. Jadi patokannya dulu ada di tengah itu ada pohon jambu tinggi. Nah kita harus ke situ dulu ngelihat dari jauh itu tuh. Jadi pas Bang Ardo terlibat itu masih udah Arabica atau tetap robusta? Udah Arabica waktu terlibat, iya. Oh, jadi kalau robustanya belum tahu menau dulu ya? Belum tahu menau. Benar. Tapi kalau dengar dari cerita keluarga, apakah robusta itu dulu pendapatannya lebih baik atau katakanlah sebagai usaha itu termasuk sukses atau tidak? Kalau dilihat dari banyaknya petani di sana ya, yang nanam robusta itu mayoritas. Jadi memang mungkin secara logika itu sangat menguntungkan bagi mereka gitu. Jadi memang komoditas pada saat itu yang terbaik bagi mereka yaitu robusta gitu. Nah pada saat kalau nggak salah saya waktu SMP itu udah beralih ke Arabica gitu. Itu kalau berganti ke Arabica tahun 2007 benar? Ya benar 2007. Alasannya tuh bisa hijrah gitu kan. Dari robusta hijrah ke Arabica ya. Alasannya emang karena pada saat itu Arabica ini di pasaran emang tinggi 2 kali lipat harganya. Okay. Jadi kalau prinsipnya para petani di Sumatera Utara itu emang ngikut aja Mas. Jadi memang kalau misalnya dari pengepulnya harganya tinggi gitu, kemudian ikutlah, oh ini lebih tinggi, jadinya beralih ke Arabica gitu. Jadi robustanya ditebang, kemudian tanam ulang lah itu Arabica gitu. Dan sempat akhirnya beralih lagi katanya ke jeruk. Itu karena memang ya kita mindsetnya di sana orang kampung memang nggak punya pendirian gitu. Jadi apapun itu yang menguntungkan dan lebih menguntungkan kemudian harganya tetap di atas gitu, yang lebih sering gitu ibaratnya ya itu yang ditanam gitu. Jadi waktu itu prospek Arabica kayaknya udah mulai menurun, kemudian melihat tetangga jeruk itu lebih menguntungkan karena memang sekali panen bisa ratusan juta gitu dapatnya. Ya udah beralih lagi ke jeruk karena memang kita nggak tahu gitu
untuk apa sih si Arabica ini, kemudian kenapa harganya bisa tetap segitu aja, kenapa bisa lebih menguntungkan ya jeruk, ternyata lebih banyak uangnya, ya coba dulu deh jeruk, ternyata sama aja gitu. Sama aja apa? susah gitu. Sama susah Ibaratnya ada perawatan juga di situ, kemudian ternyata merawat Harga jeruk juga itu fluktuatif juga gitu ya. fluktuatif ternyata. Jadi memang perawatan jeruk dan perawatan kopi itu sangat-sangat jauh berbeda gitu. Merawat kopi tidak seperti merawat jeruk. Lebih susah mana? Lebih susah jeruk. Lebih susah itu jeruk. tiap minggu kita harus semprot pestisida, hama, memang harus dipupuk ya rutin 3 bulan sekali kalau di sana, dan memang harus telaten gitu orangnya. Nah itu pas konversi ke jeruk itu pohon kopinya benar-benar hilang. Pohon kopinya emang benar-benar hilang, ditebang lagi gitu. Ditebang lagi. Dan setelah itu tanam kopi lagi, benar? Ditanam kopi lagi, cuman pada saat itu saya udah mengerti kan. Oke. Apa Saya mengerti baca, apa maksudnya? Pada saat itu saya lagi kuliah di Bandung, terus ngelihat kenapa sih teman-teman di sini ternyata kopi itu diminum. Nah yang saya tahu dulu emang dari pengepul itu kopi itu ternyata mereka sebut tuh sebagai bahan cat. Bahan cat ya? Bahan cat, atau bahkan juga ada yang bilang buat amunisi, saya juga nggak Mesiu tahu. gitu ya. Saya pernah denger itu. Iya, Cat dan bubuk mesiu katanya. Iya, saya juga nggak ngerti gitu kenapa mereka. Ya udah kalau kita orang kampung kan cuman ya udah gitu ya, nggak bisa diminum nih berarti Iya, iya. gitu. Udah kita produksi untuk ya itu tahunya untuk Kebutuhan bahan cat sama mesiu iya, tadi ya. Bener. Ternyata pas waktu saya di Bandung loh teman-teman Minum kopi ini. kopi. Nah pada saat itu ada tuh coffee shop di pinggir jalan emang nge-serve kopi dari Sumatera Utara pada saat itu loh. Ini dari Sumatera Utara ya mas gitu. Iya benar mas. Lah ini bisa diminum. Saya tanya begitu. Loh masnya nggak tahu dari mana aja emang kopi untuk diminum. Ternyata kopi itu bisa diminum loh. Nah itu makanya wah ini ada pemburuan atau seperti apa saya nggak tahu. Tapi di situ saya udah mulai baca banyak gitu tentang perkebunan kopi. Ternyata di Bali ya salah satunya itu kopi sama jeruk itu berdampingan gitu. Ternyata jadi jeruk itu bisa jadi penaung juga bagi kopi, dan itu hasilnya produksinya lebih baik gitu, lebih tinggi. Jadi kenapa enggak saya tanam Arabica berdampingan dengan jeruk yang saya tanam di 2013 kalau nggak salah. Jadi saya ini kali ya, saya ulang gitu. Awal Robusta, terus diganti Arabica, diganti jeruk, terus diganti Arabica lagi kopi. Yeah. Nah, yang terakhir nih pas dari jeruk ke Arabica, pohon jeruknya nggak dibabat habis. Enggak dibabat habis. Beda sama yang awal Arabica babat habis tanam jeruk gitu ya. Oke. beda. Jadi sekarang nih udah mulai tanam Arabica plus jeruk akhirnya. Iya benar. Plus jeruk. Jadi kebun jeruk ataupun kebun kopi itu sama aja. Oke. Jadi itu gara-gara di Bandung ini ya, Iya. Bang Ardo akhirnya jadi mengetahui, oh bisa diminum ternyata. Bisa diminum bukan ternyata. untuk cat gitu. Bukan untuk cat, apalagi bahan itu. Dari situ akhirnya Bang Ardo terdorong untuk mempelajari Iya. seluk-beluk dunia kopi gitu ya. Ya. Nah, pas penanaman ulang itu akhirnya untuk benihnya Bang Ardo nyarinya dari mana tuh? Itu waktu penanaman ulang yang bersama jeruk itu ada Bu Rahma yang Queen Ketiara ya. Oh, itu oke. Dari Koperasi Ketiara iya. ya. Nah, saya ambil dari situ sih. Jadi bibitnya saya ambil dan saya bawa ke Sumatera Utara. Masih ingat tuh varietasnya atau kultivarnya? Varietasnya mereka sebutnya Gayo 1 dan Gayo 3. Gayo 1 dan Gayo 3 ya. Iya. Nah, pas penanaman ulang itu apa? Ada kendala nggak akhirnya? Kan Robusta, Arabica, jeruk terus. Nah, yang terakhirnya Arabica ini dengan pengetahuan yang lebih baru atau lebih banyak, akhirnya apa Bang Ardo udah mengonsepkan, wah kayaknya harus petaknya begini atau jarak tanam antar tanam begini ada sebagainya gitu lah. Kalau kendala sih enggak, karena sudah terbiasa dari waktu saya SMP ya, emang udah ngerti Oke. diajarin gitu cara bercocok tanam gitu, apalagi masalah tanaman tua seperti jeruk dan kopi. Jadi memang udah biasa, kita tinggal ngikutin aja karena memang udah jarak jeruk udah tahu berapa, ya udah kita diselingin aja gitu. Jadi memang udah gampang ngikut aja gitu. Dan itu single cultivar semua penyusunannya. Jadi Gayo 1 satu plot Gayo atau gimana tuh waktu Pada itu? saat itu karena tidak mengerti, sebenarnya niatnya memang sama gitu, single gitu. Cuman ternyata pada kenyataannya enggak. Di dalam bisa berubah, ada yang berubah gitu. Oke. Jadi memang mungkin dari sananya juga bibitnya memang
tidak semuanya gitu rata gitu satu varietas. Jadi ada di dalam ternyata ada 3 pohon yang ateng yang mirip dengan varietas sebelumnya gitu. Jadi ada yang nyelip varietas lain gitu akhirnya ya? Ada. Nah, apa dengan penanaman kembali ini awal tuh itu 2014 apa 2013? 2014. Akhirnya panennya pertamanya di 2018. Setelah 4 tahun ya? Setelah 4 tahun. Nah itu gimana perasaannya tuh? Dengan apa dibandingkan dulu panen karena untuk cat, sekarang panen untuk diminum. Perasaan Untuk Bang diminum, Ardo gimana tuh? Perasaannya kayak puas aja sih. Lebih puas dibanding sebelumnya ya? Lebih puas. Jadi karena memang ini kemana aja ya selama ini ya. Ternyata begini toh. Jadi hasil dari kampung saya ini ternyata bisa dikonsumsi ternyata gitu. Enggak hanya untuk bahan-bahan cat ataupun seperti yang tadi mesio atau apa gitu. Itu keluarga gimana setelah tahu ini bisa dikonsumsi? Akhirnya mencoba juga dong hasil panen sendiri atau? Pada saat itu enggak semuanya langsung coba gitu. Kayak bapak memang minum kopi. Jadi ayah saya itu panggilnya bapak minum kopi, cuman terbiasa minum kopi robusta. Nah jadi untuk asam itu memang mereka belum ya. Untuk orang kampung di sana memang belum bisa terima. Tapi pas Bang Ardo bilang ini bisa diminum loh. Ini bisa diminum. Mereka percaya kah atau tetap masa sih? Ada mereka langsung percaya. Oh langsung percaya. Langsung percaya karena saya lihat di Bandung merantau itu diminum loh. Gitu. Sumatera Utara semua lagi. Iya di Sumatera Utara semua lagi. Oh iya cobalah itu. Jadi memang pada saat itu digongseng manual kemudian dicoba dan langsung aja. Gitu. Kalau kerabat tetangga gitu dengan informasi soal ini bisa diminum, respon mereka terkejut juga. Cuman memang pada saat itu di Simalungun udah ada yang memulai duluan gitu. Memang udah ada edukasi bagi mereka. Jadi mereka udah kayak bisa menerima gitu. Oh ini ternyata gitu. Jadi lebih cepat gitu lebih ya cepat informasi barunya. Iya benar. Pernah gagal panen? Pernah gagal panen. Bukan gagal panen sih tepatnya. Gagal proses. Jadi, proses apa waktu itu? Jadi pada saat itu saya nggak tahu ternyata banyak proses juga. Saya tanya-tanya pada saat itu ya itu tadi yang awal saya belajar kopi saya tanya terus kan. Itu ada prosesnya ada apa aja sih? Banyak lah ada disebut honey, ada natural, ada full wash dan sebagainya. Pada situ hanya tahu full wash gitu kan. Kemudian saya coba tanya mengenai honey. Honey gimana sih Mas bikinnya begini. Nah itu coba di pulp dulu kemudian langsung dijemur aja Mas gitu. Pada saat itu saya buat begini ibaratnya sesuai dengan prosedur mereka gitu. Ternyata bukan hanya itu, faktor cuaca juga sangat mempengaruhi ya. Jadi memang harus cepat keringnya, nggak boleh terlalu lama dan nggak boleh terlalu cepat juga. Dan ini saya kemarin, nah itu dia kendalanya adalah kita panen kopi pada saat musim hujan. Nah di mana itu matahari sangat-sangat kurang, cahaya matahari sangat kurang, jadi sangat lambat gitu untuk pengeringan. Nah ternyata itu ada katanya over ferment. Saya coba tebar-tebar sampel ternyata gak ada yang terima gitu. Jadi, karena over ferment tadi? Iya benar. Jadi memang harus diikhlaskan. Sampai saat ini masih ada. Sampai saat ini? Masih ada. Berapa banyak waktu itu? Itu sekitar 1,5 ton cherry. Jadi kalau kita bagi 300 kiloan. Bisa berapa sekarang? Itu masih 200-an. Masih banyak ya? Masih banyak. Karena nggak dicoba dijual dengan embel-embel wine? Saya sih nggak pernah kayak bilang itu wine. Cuman pada prinsipnya saya punya kopi. Kemudian saya selalu berikan gitu. Ibaratnya ini kopi dari yang saya proses dan dari kebun saya, silahkan dicoba kalau memang suka. Bisa dibeli gitu? Bisa dibeli, udah tidak ada. Kalau tidak terjual gimana akhirnya? Kalau dari Bang Ardo sendiri terjual, rencananya mau diapain tuh? Iya nggak ada sih. Itu memang untuk kenang-kenangan aja. Kenang-kenangan ya, belajar awal gitu ya? Iya, berarti ini nih yang pernah gagal gitu ya? Ini tuh panen pertama, panen kedua yang gagal gitu. Kalau panen pertama itu total berapa jumlahnya, masih ingat? Masih pertama sekali panen itu sekitar paling 200 gram cherry per pohon. Jadi kalau dikali 2000 paling sekitar 40 kilo ya. Itu 200 apa ya. Kalau yang berhasil waktu itu apa aja? Yang berhasil ya bikin wet hull. Itu berhasil berarti? Itu berhasil dan nggak langsung berhasil juga ternyata. Saya baru tahu juga faktor umur kopi itu sangat berpengaruh sama rasa. Jadi memang densitasnya kecil, ternyata nutrisinya masih kurang gitu. Jadi memang tidak masuk juga gitu sama lidah mereka. Pas ditawarin itu yang giling basah tersebut. Giling basah itu. Jadi memang di tahun pertama itu
nggak bisa dijual gitu. Ternyata harus di blend, itu kasih pengepul aja gitu. Ibaratnya mereka harus ngeblend itu untuk bisa dapat rasanya. Sekarang udah lancar. Udah lancar. Setelah berapa tahun tuh akhirnya mencoba? Umur 4,5 tahun baru bisa. Baru bisa. Dia lebih berat, kemudian udah ada rasanya lah. Ibaratnya udah ada aromanya juga. Nutrisinya mungkin udah nyerap ke bijinya. Jadi itu akhirnya pembeli pertama itu dari mana? Dari Sumatera, Jawa atau apa? Dari Jawa. Dari Jawa. Waktu kuliah. Nah dulu itu. Oh nawarnya pas masih kuliah juga nih ya? Bukan hanya pertama-tama itu saya belajar dari kebun adik bapak gitu. Jadi adik bapak punya kebun di sana juga. Jadi di Simalungun juga. Jadi memang pada saat itu semua keluarga kita kebanyakan nanam kopi. Nah karena memang kita juga yang pertama kali, pada saat kita menanam kopi pertama kali itu yang diganti jadi jeruk. Nah mereka tetap bertahan di kopi gitu. Cuman keluarga kami yang nebang. jadinya pakai sampel dari mereka dulu. Saya uji coba. Nah begitu sih. Jadi pada saat panen saya coba lagi, ternyata baru tahu nih nggak bisa gitu. Kalau misalnya umurnya nggak mencukup, belum cukup. Ternyata nutrisinya masih kurang untuk diserap gitu. Banyak sih pembelajaran. Kan Bang Ardo nih kalau latar belakang sekolahnya teknik elektro ya. Teknik elektro, bener. Dulu sebelum kenal kopi, apa emang punya bayangan akan berkarir di dunia sesuai jurusan sekolah atau bagaimana? Sebenarnya enggak. Nggak punya emang ya? Nggak punya. Dulu orang tua saya itu nyuruh. Emang orang Batak kebanyakan ya anaknya semuanya disuruh merantau. Suruh merantau. Makanya orang Batak tuh ada di mana-mana. Dimanapun tuh ada pasti orang Batak. Emang karena itu kebiasaannya, habitnya emang anaknya kalau udah besar, udah ibaratnya udah hebat gitu. Jadi pada saat itu orang tua saya pengen ya saya itu bekerja gitu, karyawan, kemudian dapat gaji bulanan dan kalau bisa jadi PNS. Kalau bisa jadi PNS. Nah, terus lah didongkrak harus juara 1 ya dari SD itu. Memang harus tuh. Dan juara 1. Ya, saya dari SD itu dapat juara 1, kemudian masuk ke SMP pun nggak boleh di kampung. SMP harus di kota. Ambil langsung ke kota dan itu termasuk SMP favorit pada saat itu. Dan juara 1 juga? 10 besar. Orang kampung masuk ini udah tuh masih udah oke lah ya gitu. Top ya? Udah top lah hitungannya. Nggak bisa dapat juara 1. Banyak saingan soalnya mas. Pada saat itu udah karena memang hobi saya matematika dan mama sih yang ini ngarahinnya mama semua. Coba ambil elektro nanti atau enggak telekomunikasi. Nanti masuk coba perusahaan telekomunikasi itu banyak tuh gajinya. Wah ikut aja nih, saya anak mama kan ini. Ikut aja. Ikut, udah lulus, apply lah salah satu perusahaan telekomunikasi dan masuk gitu. Jadi setahun saya udah bekerja gitu, ditempatkan di kota. Pada saat itu ngelihat gitu, kayak termenung gitu sore-sore ngelihat situasi kota sih. Kayak saya tuh paling nggak bisa yang namanya keramaian. Ternyata dari dulu nggak bisa berteman, kurang ngerti lah ibaratnya membawakan diri di keramaian. Ngelihat, aduh kenapa ya saya tuh dari SMP dari umur 12 tahun udah merantau. Orang tua saya pun nggak tahu tuh saya pertumbuhan saya gimana. Tahu-tahu pulang sekali setahun dan ngeliat anaknya bertumbuh udah tinggi aja. Udah besar kayak sekarang ya, raksasa ya, tinggi sekali ya. Iya. Jadi ada rasa gimana gitu mas. Kalau ngelihat orang tua, udah datang ya, coba dilihat, udah tinggi ya sekarang. Saya bingung ya, orang tua saya tuh nggak kenal anaknya kayak gitu. Kasihan. Karena memang orang Batak itu yang tadi gitu. Udah yang merantau tadi ya gitu. Merantau tadi. Jadi memang harus merantau. Tapi beda gitu, saya ngelihatnya malah miris ya gitu. Miris loh, di anaknya sendiri tidak menyaksikan pertumbuhannya gitu. Tidak menyaksikan ternyata. Pada saat itu saya memutuskan tuh untuk berhenti akhirnya. Berhenti, saya nggak mau gitu. Apa yang bisa saya lakukan gitu di desa, di sini pun bisa makan kok. Kalau memang kita serius, saya mau dekat aja sama keluarga saya, kemudian melakukan apa yang bisa nih dihasilkan dari sini, karena saya percaya bahwa desa itu kaya gitu mas. Saya sangat percaya itu. Kenapa ya? Dulu penjajahan bahkan nenek saya, opung saya cerita dulu dia ketemu Belanda di situ. Memang teman-temannya gitu, emang disuruh kerja untuk kopi gitu.
kenapa mereka nggak nyerangnya kota gitu? Kalau desa gitu ya. Malah memang pegunungan, hutan begitu gitu loh. Berarti kan Ada sesuatu di desa nih gitu. Ada sesuatu, dan ini sangat berbanding terbalik pada saat ini gitu. Kota justru yang Gemerlap sangat dikejar, gitu. iya, dikejar-kejar gitu. Tapi kenapa desanya enggak? Saya sangat yakin sih desa itu semua bisa kita dapat di sana. Bahan pangan itu bisa sekali, sayur segar, buah segar, peternakan juga ada gitu. Untuk makan itu udah pasti gitu. Jadi Pemandangan juga bagus gitu ya. Iya bener. Jadi apa sih yang dikejar gitu hidup ini gitu? Saya mikirnya gitu sih. Kemudian saya putuskan untuk resign. Saya coba tuh untuk Kembali ke serius kebun tadi di tuh. kebun. Fokus ke kopi Iya. sampai sekarang akhirnya. Itu 2 tahun berantem terus tuh sama ibu. Sama keluarga nih. Iya, sama mama. Pilihan ini ya. Iya, itu tiap malam tuh mama nangis. Capek saya nguliahin, capek saya bekerja, capek saya begini. Kenapa sih ditinggalin? Ujung-ujungnya balik gitu. Ujung-ujungnya balik. Malu lihat tetangga ini. Tapi dalam hati ya udahlah gitu. Mau dibilang apa lagi gitu. Untuk di ibu saya ini mirip kayak saya, keras juga. Itu memang idealis juga kan. Jadi pada saat itu cuman bisa diem, tapi tetap nggak mungkin hari terburuk saya. Ini pasti orang tua pasti akan dukung. Saya percaya itu gitu. Jadi saya kerjakan aja, saya tebar sampel, saya belajar kemudian. Oh jadi pas Bang Ardo memutusin berhenti pun orang tua masih belum setuju nih ya? Masih belum setuju. Oke. Ngapain pulang? Jadi gitu. tetap tapi Bang Ardo tetap kekeh atau ngotot menjalankan gitu ya? Oke. Demi saya bisa di situ. Jadi saya memang punya cita-cita saya berhenti merantau dan saya mau Bangun desa tadi. bangun desa. Bukan ngebangun desa juga sih. Apapun itu saya ingin di desa karena saya yakin ini tempat yang paling kaya menurut saya gitu. Karena itu tadi, kenapa orang luar justru Bukan ke kota, malah ke desa gitu. malah ke desa gitu dan kerja rodi gitu-gitu. Dijajahnya pada saat itu memang untuk komoditas kopi ataupun komoditas yang lain. Berarti ini kan sesuatu yang memang harta karun ibaratnya gitu. Jadi saya percaya itu sih. Jadi setelah Bang Ardo nyoba menawari kirim sampel-sampel, Iya. akhirnya tuh Ibu mulai luluh setelah melihat ada tuh? Bener udah luluh kan sekarang Ibu? Udah luluh. Takutnya belum nih kan? Masih konflik lagi. Iya, Mas udah luluh. Jadi memang pada saat itu ada PO salah satu perusahaan di Jakarta suka sama kopi saya gitu. Itu PDKT-nya sekitar hampir 1 tahun tuh Mas. Yang PDKT dia atau Mas? Saya. Oh, oke. Saya belajar, kemudian memang beliau ternyata support gitu. Kemudian melayangkan PO dan lumayan besar. Waktu itu jumlahnya ya, besar pokoknya ya? Besar pokoknya. Gimana ceritanya ini? Saya coba untuk mengolah gitu. Ini termasuk momentum nih bagi saya gitu untuk membuktikan gitu sama orang tua. Kemudian saya print lah itu kertas PO berikut dengan nominalnya. Ibu saya cengang tuh. Cengang lihat. Dari mana dapat duit segitu? Emang ada modal begini-begini nih gitu. Pada saat itu saya masih yakin gitu dengan kualitas kopi Sumatera Utara termasuk terutama tuh Simalungun gitu ya. Saya masih yakin. Kemudian saya kumpulin tuh keluarga-keluarga. Saya boleh pakai dulu nggak kopinya? Saya yang proses ini ada pembeli begini. Ya disetujui gitu sama keluarga, silakan. Coba proses. Itu saya tawarkan, kemudian mereka suka gitu ternyata dengan hasilnya ini. Sampai sekarang 3 tahun saya bermitra dengan mereka. 3 tahun ya, lama itu. 3 tahun itu sih. Boleh disebut waktu itu berapa nominalnya? Bukan angka uang tapi jumlah pembeliannya berapa ton mungkin? 1 ton sih pertama itu 1 ton. Itu cukup ini ya. Tapi untuk langsung kontrak selama 6 bulan. Gitu. Jadi memang per bulannya 1 ton gitu. Mantap ya. Gitu. Makanya besar ya masuknya. Termasuk besar. Ya. Besar. Oh sekarang mungkin kecil kayaknya kalau bukan. Lebih besar lagi. Aduh, amin. Dengan perjalanan seperti itu Bang Ardo, akhirnya ada penyesalan kah dengan kuliah tersebut? Nggak ada ya? Ya, saya percaya bahwa setiap momen itu emang untuk belajar. Jadi tidak ada penyesalan sama sekali. Ada yang kepake ilmunya di bangku kuliah untuk di kopi? Ada. Arus masuk sama dengan arus keluar. Iya, itu ada tuh. Jadi saya bareng masuk, bareng keluar. Jadi harus masuk, harus keluar. Ngembangin rangkaian satuannya aja beda. gitu ya. Ini kan kg dengan ampere.
Dan bisa bikin mesin-mesin apa Iya, gitu. mesin enggak juga sih. Itu beda arah juga. Kalau mesin ya mesin gitu. Ini memang Oh, muncul aja suaranya marah. Oh iya, belum dikenalin. Nggak ada perkenalan ini kayak hantu. Bapak tadi gak kenalin saya. Lupa soalnya. gua kayaknya. Gak apa-apa, biar apa misterius Mar. Serius. ya. Operatornya usil ternyata. Ini ya apa Bang Ardo, belajar hulunya itu di mana? Soal apa pengolahan pasca panen kopi spesial ini kan dulu tadi Bang Ardo bilang di Bandung ketika minum kopinya ya belajar. Nah, kalau di kebunnya sendiri tadi sama adik apa ayah gitu ya. Selain itu ada lagi? Saya ke Pangalengan pada saat itu. Di Pangalengan. Bandung juga. Bandung Jadi juga. memang di Jawa Barat ini termasuk penghasil kopi kan. Jadi saya yang terdekat apa nih gitu. Pada saat itu saya tanya teman orang Bandung yang tahu di mana nih Pangalengan. Coba antarkan saya dong ke sana. Gitu. Jadi pada saat itu visit ke Pangalengan ngelihat begini ternyata Di kebun siapa waktu itu kan besar banyak. itu pada saat itu bukan kebun sih, pengolahan kopi ya. Pengolahan. Mau jadi kayak millnya begitu. Oke. Untuk giling basah. Jadi memang mereka ngambil gabah, kemudian mereka masuk ke mesin penggilingan. Gitu. Pada saat itu masih prosesnya wet hull, Oke, giling basah juga ya. basah, Kenapa namanya hulu beans nih Bang Ardo nih? hulu beans. Kadang saya juga bingung nih, Bang Ardo bisa ceritakan hulu, kondisi hulu, ya kan? Nih, kondisi. Jadi agak rancu ya. Oke, gimana? Dari penamaan hulu beans sendiri apa inspirasi ini? Hulu itu jadi kayak memang hulu kan memang dasar ya, Ya. ibaratnya Pangkal sumber, gitu ya. pangkal. Nah itu, jadi memang dari biji kopi ini memang dari pangkalnya langsung dari perkebunannya, dari pohonnya, dan bahkan saya juga sekarang udah mulai merawat, bikin percontohan bagi teman-teman petani di sana. Gitu. Jadi memang yang green bean yang saya hasilkan itu emang dari hulu gitu. Itu sih. Harapannya apa tuh dari penamaan hulu ini? Kan kalau biasa orang bilang apa makna filosofisnya gitu ya, iya nggak sih? Harapannya orang Dari nama ini kan? iya, dari nama ini harapannya sih orang-orang akan tahu gitu. Memang asal kopi ini dari hulu itu maksud saya perkebunannya dari pohonnya, dari petani begitu. Emang asalnya itu. Jadi memang setiap mereka minta sampel ataupun ngerosting ya, ini datangnya dari mana? Dari hulu gitu. Oke. Dari gunung. Jadi Hulu. membayangkan hulu gitu. Dari sana gitu. Bagus namanya ya. Hulu ya kan? Kalau Bang Ardo ini kopinya pasca panennya apa aja? Itu ada wet hull, ada honey, ada natural, ada sih. Cuman untuk prosesnya saya milih bulan. Jadi untuk panen, kalau di Sumatera Utara kan 2 kali setahun. Untuk dipanen bulan 4 itu saya biasanya berani tuh bikin natural atau honey. Tapi kalau untuk di bulan 10 akhir-akhir tahun itu enggak. Karena memang curah hujan sangat tinggi. Alasannya karena curah hujan aja atau Iya. ada alasan lain membedakan apa? Curah hujan aja. Curah hujan aja. Curah hujan. Jadi kalau emang curah hujannya tinggi, akhirnya disesuaikan gitu ya. Takut nambah yang 280 Kilo lah. Takut Gagal nambah, panen Mas. lagi ya. Nggak kejual. Sejauh ini yang diminati oleh pelanggan Bang Ardo apa? Proses pasca panennya kopinya? Wet hull justru. Tetap giling basah gitu ya? Giling basah. Paling besar ya. Iya, saya nggak tahu ya. Mungkin ini giling basah ini kan emang udah dari dulu ada gitu. Kenapa robusta itu prosesnya natural gitu dari zaman Belanda dulu, dan kenapa arabica bisa digiling basah gitu? Berarti mungkin mereka udah bereksperimen dulu dan cocoknya emang giling basah dan itu udah terbaik gitu loh. Nggak mungkin nggak ada yang menyamakan gitu. Kenapa robusta dijemur dengan kulit dan robusta enggak gitu? Karena memang dulu robusta itu nggak ada proses giling-giling basah segala mas. Jadi memang natural semua gitu. Kenapa arabica nggak dijadiin natural? Kenapa harus digiling basah gitu? Berarti mereka udah eksperimen kan. Saya sih mikirnya gitu sih. Kalau kan saya lihat tuh di Instagram Bang Ardo juga nyinggung soal konsistensi ya. Iya. Itu kalau saya baca Bang Ardo juga setuju bahwa konsistensi ini sulit gitu kan. Sulit sekali. Sulit sekali ya. Sulit sekali. Ada keluhan dari pelanggan soal tersebut? Ada dong jelas.
ada. Nah itu bagaimana Bang Ardo menyikapi ketika ini memang sulit karena terlalu banyak faktor gitu ya. Banyak faktor, benar. Nah itu menyikapinya gimana tuh? Atau mengomunikasikan ke pelanggan bahwa permintaan ini emang tidak mungkin gitu konsistensi supaya mereka gimana gitu? Kalau misalnya mereka yang udah lama bermain kopi sih kebanyakan mengerti ya, asal tidak jauh gitu perbedaannya gitu. Jadi biasanya mereka ada benang merahnya gitu antara batch 1 ataupun batch 2 gitu. Mereka tetap kadang memaklumi karena memang mereka mengerti gitu bahwa kopi nggak bisa sama persis. Cuaca jadi faktor utama sih menurut saya. Selain ya proses si pasca panen juga berpengaruh. Jadi pelanggan sejauh ini masih toleransi ya terhadap Toleransi. hasil panen Bang Ardo nih ya. Iya. Nah kan sekarang nih di Indonesia belakangan kan emang lagi banyak ya proses-proses pasca panen yang bisa dibilang atau orang nyebutnya eksperimental nih Bang Ardo. Eksperimental, ya bener. Mulai dari apa NHH gitu kan atau yang fitness tuh apa aerobik. Aerobik, ya aerobik. Terus Bodinya ada supaya ini tinggi. bergoyang gitu kan. Ada CM dan sebagainya gitu. Nah, Bang Ardo tidak tertarik membuat atau tidak tergoda untuk memproduksi kopi seperti Enggak itu? sih. Saya akan tetap bertahan di giling basah. Tetap di giling basah ya? Saya akan tetap bertahan di giling basah karena satu begini Mas. Banyak memang yang sekarang lagi marak banget di media sosial pas saya ngebaca ada tuh proses CM apapun yang kayak aerobik tadi ya. Itu banyak. Cuman saya pribadi saya lebih mementingkan kopi sih dibandingkan itu. Saya udah melihat 280 yang nggak bisa saya jual akibat alam. Saya nggak mau bereksperimen kecuali memang saya udah nemuin pasarnya, ada permintaan, kemudian mereka sendiri gitu. Ini saya yang berinvestasi, terserah gitu. Cuman saya pribadi selama itu memang belum ada dan selama data saya menunjukkan bahwa customer saya masih sangat-sangat banyak yang mengagumi White House Sumatera Utara, saya akan tetap bertahan di situ. Karena saya yakin itu udah diwariskan turun temurun dan udah menjadi budaya bagi petani Sumatera Utara gitu. Jadi memang saya harus mempertahankan itu sih. Jadi emang ada alasan tersendiri lah ya, tidak mengikuti itu ya. Nah kan Bang Ardo ini akhirnya memproses sendiri kan. Iya. Nah, pada sebelum Bang Ardo memproses sendiri, mungkin kopi itu diserap oleh tengkulak gitu ya. Bener nggak sih? Benar. Nah sekarang gimana tuh relasi Bang Ardo dengan apa pengepul, tengkulak atau tetangga yang punya profesi di luar pengolah? Tetap sih, maksudnya berkomunikasi baik ya, mereka ada jalan mereka masing-masing dan saya juga gitu. Dengan pendekatannya ke petani juga ada caranya masing-masing karena menurut saya emang manusia akan memilih kemana mereka berpartnernya yang emang benar-benar menguntungkan bagi mereka ataupun nyaman bagi mereka. Jadi biarkan aja karena tetap mereka juga berpengaruh gitu bagi industri kopi. Nah terus kalau apa dari segi produksi Bang Ardo menggunakan bahan atau buah kopinya atau cherry-nya itu semuanya masih dari kebun sendiri? Enggak, kita bermitra juga dengan petani, kita bentuk kelompok tani itu awalnya dari keluarga. Jadi keluarga ngajak tetangga-tetangganya yang memang nanam kopi, ini terkumpul lah itu dari kebun saya, kemudian dari tetangga banyak lah, dari mungkin dari satu titik bisa jadi 10-13 titik, kemudian dari kebun keluarga bisa jadi 13 titik juga. Kemudian itu dikumpul-kumpulin sih. Cuman tetap standarnya memang harus kebunnya, pohonnya dirawat, petaninya memang ulet gitu. Memang Itu tidak membuat konflik terhadap tengkulak yang kan karena akhirnya kopinya diolah bersama kan, jadi nggak dijual ke tengkulak. Enggak sih, karena memang di sana sangat-sangat gimana, antar orang Batak itu sangat respect gitu. Ya nggak apa-apa gitu kalau memang dia bisa Nggak mau jual lagi ke misalnya ke saya gitu ya. beli lebih mahal ya nggak masalah gitu. Itu sih, jadi memang karena saya juga tahu kalau misalnya mereka juga tahu kalau misalnya mereka supply itu memang harus bagus gitu, jaringnya memang mateng, kemudian pohonnya juga terawat gitu sih. Hal-hal kayak pencurian buah kopi itu pernah terjadi Bang Ardo di sana? Enggak. Tidak ya? Kalau menurut saya dulu pernah terjadi, cuman itu dulu sih ya mendengar, cuman untuk di kebun saya nggak pernah sih, karena ya itu tadi masyarakatnya udah cukup lah untuk makan gitu. Jadi Menurut saya emang itu sih. oke ya. Ya, memang Jadi pokoknya aman nih, sentosa nih ya, nggak ada aman. konflik-konflik gitu nih ya. kalau
untuk makan sih di sana sangat sangat aman. Jadi nggak ada yang curi. Kadang kan suka ada aja tuh ya pencurian Ada, gitu ada kan. sih, ada. Terakhir juga kami tuh kemarin ke Argo Puro juga seperti itu gitu. Mencurinya di pohon. Iya, Maksud di kebun ya? Iya kebun. Metik. Nah, pokoknya pas besok pagi ke kebun loh hilang. Kalau pencuri mas nggak mungkin milih yang rumit untuk ini. Masa kayak ngambil kelereng kan satu-satu gitu, enggak. Kalau mau mencuri sih Ya, biasanya kayaknya mending ngebongkar rumah deh. Langsung pretel emang. Oh gitu. Gudang dicuri pernah juga kan? Gudang, kalau ke gudang sih bisa jadi. Kan akhirnya sekarang Bang Ardo nih proses terus jadi mau nggak mau harus memasarkan kan. Iya mau. Dan itu sendiri juga kan. Sendiri benar. Nah itu bagaimana tuh cara penawarannya tuh? Selain Itu- tadi keliling ketuk katanya satu pintu ke pintu di awal-awal seperti apa? Apa langsung ngetuk gitu Iya atau langsung ngetuk. Jadi sekarang udah mulai sih ada beberapa event. Kadang kayak kemarin tuh Indonesia Coffee People, Radif yang ini. Memang kebetulan saya ketemu Radif itu di 2019 awal gitu. Pada saat itu di Medan. Nah kenal, ternyata sampai saat ini masih berteman baik. Nah diundang lah sama Radif, ikut katanya gitu. Ya udah, saya sih sebenarnya nggak pernah mau ya ikut acara-acara yang seperti ini. Dari perdana Menurut- jatuhnya. Iya perdana, karena menurut saya kurang efektif. Nah ternyata efektif atau tetap tidak efektif? Kurang efektif. Tetap kurang efektif. Iya. Kenapa kurang efektifnya Bang Ardo? Kenyataannya tidak ada. Tidak ada Tidak pembelian yang atau tidak? tidak ada yang kayak nanya banyak gitu kartu nama, tapi tidak ada yang Interaksi ada, gitu ada ya? sih, cuman Tidak nggak sesuai harapan gitu ya? Tidak sesuai harapan gitu, cuman untuk ya branding mungkin. Atau ya Apa kata- mencoba hal branding. pertama kali ya? Iya benar. Atau ekspektasinya terlalu tinggi mungkin? Enggak juga. Karena memang ini kalau menurut saya sih emang karena Radif sih. Oke oke. Saya pengen ikut Karena sahabat lah ya. karena sahabat sih. Kalau untuk gayanya enggak, saya akan tetap dengan gaya saya untuk Ketuk, Ketuk. dari pintu ke pintu Dari kan. pintu ke pintu. Kalian pas dari tenda ke tenda ya. ngebawa sampel gitu. Pernah ditolak gak? Sejauh ini belum pernah ditolak. Sejauh ini belum pernah ditolak. Belum pernah ditolak. Itu kenapa saya selalu semangat. Belum pernah ditolak. Beruntung ya ternyata. Beruntung. Saya nggak tahu beruntung atau memang kopinya bersahabat. Oke. Atau udah canggih emang, saking canggihnya gitu ya. Sebenarnya enggak juga sih. Banyak kopi Sumatera yang mungkin sama-sama aja gitu. Ya secara rasa ya body manis. Ya begitu aja gitu. Dan menurut saya emang untuk dapetin kopi yang seperti itu kayaknya gampang sih. Setiap orang yang mau belajar proses pasti bisa untuk dapetin giling basah yang seperti itu. Apalagi Sumatera memang dianugerahi dengan lahannya memang udah sangat-sangat baik, gitu, subur untuk dapetin kopi enak gitu. Tapi memang sejauh ini belum ada yang nolak. Pengen ngerasain mas ditolak. Biar lengkap gitu loh. Pengen ngerasain? Kalau bisa sih jangan. Gak bisa. Karena ngedengar kata tolak aja udah Sedih gitu ya. gak boleh sih, jangan. Tetap harus semangat ya. Positive thinking. Positive thinking. Positive thinking. Jadi kalau di total ini produksinya per tahun berapa nih Bang Ardo? Kalau produksinya per tahun itu bisa masih di sekitar 40-an Ton. ton. Itu dari sedikit. gabungan. Masih sedikit. Kalau dari Kalau yang kebun milik Bang Ardo sendiri? itu masih dikit sih, 10 hektar paling berapa lah? Oke. Berapa ton? Paling segitu lah. Paling 10 sampai 15. Nah, kan ditentang tuh sama orang tua gitu ya. Iya. Terus sekarang udah mulai setuju karena ada invoice Iya. perdana yang besar itu gitu Sudah kan. dapat restu. Besar dibilang. Terus akhirnya bentuk support, ada support tambahan atau dukungan dari orang tua, misalkan Ardo ini nggak punya rumah kaca, ayo mama bikin lah rumah kaca nih. Apakah ada kayak gitu atau nggak punya mobil kau? Termasuk itu. Jadi baratnya pada saat itu ada lahan memang harus didoser, nggak tanpa sepengetahuan saya emang langsung dimasukin alat berat. Jadi itu memang mereka mama memang nyiapin gitu, kayak itu di atas nanti taruh penjemuran. Nanti ini ada uang sedikit, jadi memang mama yang masukin itu gitu. Jadi itu diratain untuk bikin penjemuran nantinya gitu. Memang udah dipersiapkan gitu. Akhirnya jadi memang ada enak tambahan dari mama ya. Dan kayak itu lahan ada yang ngejual. Akhirnya juga ini ya. Ada yang ngejual tuh lahan di samping. Gimana kita ambil nggak? Gitu.
gitu. Jadi memang yaudah ayo kita ambil patungan tuh. Nanti nanam kopi, makin semangat. Apa ternyata kalau orang tua udah setuju tuh akhirnya kita yang repot sendiri akhirnya. Semua jalan dibukakan ya. Ditawarin terus gitu. Tapi senangnya itu tadi. Jadi saya bisa tinggal di sana gitu. Jadi memang ternyata orang tua pun seneng ternyata Karena dekat anak juga iya, gitu ya. bener. Mereka pun ternyata sangat-sangat seneng gitu kalau misalnya deket sama anaknya gitu. Nggak harus merantau dan saya buktikan gitu. Memang ya itulah nggak harus merantau untuk dapetin uang. Jadi kan Bang Ardo bilang kelompok ya, bentuk kelompok. Ini ada namanya kelompok ini? Enggak. Nggak ada. Itu yang mengorganisir atau yang membentuk Bang Ardo inisiatornya? Sebenarnya enggak. Atau terjadi begitu aja gitu? Terjadi begitu aja. Justru yang paling semangat tetangga saya. Oke. Mereka yang sangat-sangat support. Oh ini jadi sekarang setiap kebun jeruk milik mereka udah ditanamin kopi. Jadi dulu pada saat itu diolok-olok. Saya nanam kopi bersama dengan jeruk. Wah, Diolok-olok gila. gitu ya? Diolok-olok udah gila ya, itu nggak ada panennya nanti. Bukan kopi, bukan jeruk, itu nggak akan panen gitu. Mereka Bukan kopi, bukan jeruk. iya nggak ada panen, itu udah semua berebut di situ nanti, nggak akan bisa panen. Ternyata sekarang mereka udah nanam kopi dan jeruk berdampingan sekarang. Terus kalau dari jumlah berapa banyak yang bergabung dalam kelompok ini? Itu bisa sampai 40-an mas. 40 keluarga gitu ya? Dan itu sampai rata-rata 3-4 hektar. 3 atau 4 hektar tadi ya? Lumayan banyak ya? Banyak. Itu bagaimana tuh ngatur? Kan kalau 40 berarti 40 suara kurang lebih gitu ya? Kan beda rambut, beda dapat ceritanya kan? Kebetulan ada beberapa titik sih, cuman emang mereka udah, karena memang saya ngambilnya udah jauh di atas pengepul, memang mereka nggak ada suara lagi, kayak udah seneng aja gitu, nggak harus ada yang bermasalah. Jadi mereka nyetor ini ya, gelondong berarti ya? Iya. Jadi Gelondong ada juga yang udah nyetor gabah. Jadi gabah? mereka Oh jadi Bang Ardo nerima udah dua-duanya? dibantu. Iya udah dibantu karena tahu gitu untuk memproses cherry menjadi gabah yang baik itu seperti apa. Jadi teknik fermentasi aja sih, jangan direndam terlalu lama, jangan gunakan air yang Jadi jorok seperti apa. sekarang gitu aja. cherry bisa, gabah bisa Gabah gitu? bisa. Kalau dari sisi Bang Ardo sendiri sebagai pengolah, lebih senang mana? Menerima cherry atau menerima gabah? Saya sih senang terima gabah. Senang terima gabah ya? Senang terima gabah karena untuk giling basah itu sangat gampang ya. Jadi nggak usah harus satu lagi emang saya nyaranin gabah karena si cherry tadi, kulit cherry bisa dimanfaatin mereka untuk itu tadi, untuk pupuk organik juga buat kopi mereka. Jadi memang saya sarankan untuk nge-pulp sendiri di kebun. Dari semua yang nyetor berapa persen tuh yang, atau berapa banyak yang nyetor gabah? Nyetor gabah sekarang sih udah hampir setengahnya. Setengahnya Dan kayaknya mereka juga udah, karena kan jauh-jauh tuh mas letak-letaknya. Jadi mereka di setiap kampung, di kampung ini ayo kita rame-rame nih sama nih nyediainnya gitu. Jadi tinggal ngebawa sekitar 30 menit dari kampung mereka, bawa ke hulu. hulu Ya. Apa dari hulu ke hulu gitu ya? Bukan dari hulu ke hilir, dari hulu ke hulu. Untuk hulu ya kan? Untuk hulu. Pernah diekspor kopinya Bang Ardo? Pernah kemarin bulan 1 ya, saya masih Sedikitnya berapa banyak nih? 300 kilo sih. Oh 300 kilo. Nggak terlalu banyak-banyak. Ya kalau buat ekspor tuh kecil memang. Kecil-kecil aja. Banyak sih sebenarnya kalau mau ekspor, banyak orang Yang tertarik gitu di ya? Medan itu yang memang besar-besaran gitu. Cuman kan belum mampu lah ke sana. Itu Bang Ardo sendiri yang ngurus langsung pengeksporan ya? Kayak dibantu juga lah ibaratnya. Negara mana itu? Juga Singapura. Respon mereka? Baik sih. Jadi memang mereka sangat senang dengan giling basahnya itu tadi. Berarti Karakter itu tahun giling basahnya. Tahun ini awal? Tahun ini. Oh. Jadi belum tahu nih ya ada pembelian ulang atau tidak gitu ya? Belum. Tapi ada obrolan ke sana dia pembeli itu? Ada. Ada. Tapi ya saya sih ngutamain lokal lah. Oh iya tuh. Jadi Utamain lebih lokal. senang mana akhirnya? Lokal. Tetap lokal. Tetap Alasannya? lokal. Alasannya karena memang ini kan apa ya, ibaratnya tanah ini ya tanah kita gitu, yang udah sewajarnya kita yang nikmatin, nggak usah harus mereka gitu. Nah, itu makan dulu di sini. Urus apa ekspor tuh sekaliannya kali ya, kayak nyobain gitu. Ekspor rasanya gimana nih? Karena memang pada saat itu ada stok, ya udah gitu. Di sini nggak ada yang Suka minta. juga giling basah mereka ya ternyata ya. Bagaimana Bang Ardo kalau ngebandingin pertama kali tahu
kopi bisa diminum sampai sekarang nih perkembangan kopi spesial menurut Bang Ardo sebagai pemain hulu di hulu. sebagai orang dari hulu di hulu. Perkembangannya sih dulu saya ngerasa kopi ini spesial gitu. Kenapa sih spesial ini gitu. Tapi sekarang saya malah ngelihatnya kopi ini biarlah jadi komoditas yang sama dengan gula, yang sama dengan Gak usah ragu Bang Ardo. yang lain gitu. Ibarat saya luapkan. agak mengerikan gitu. Kalau gitu bahas udah seperti ini kan takutnya ada yang gimana. Nanti kalau gitu. ini bilang aja, ini off the record Mas gitu ya. Nanti kita nggak siarkan gitu. Ya ngelihatnya emang komoditas gitu. Oke. Kopi adalah kopi. Balik lagi, saya takutnya gini, beras ya kan, baik komoditas-komoditasnya cemburu gitu sama kopi ini gitu. Saya yakin gitu kalau misalnya beras pun ditaruh kayak specialty itu ada, bisa kita bikin kayak originnya, petaninya siapa, ya kan rasa-rasanya seperti apa, bahkan alpukat misalnya itu bisa gitu. Memang berbeda-beda ternyata. Itu tergantung sama memang tanahnya, sama varietas juga berpengaruh. Cuman saat ini saya emang ngelihat kopi adalah komoditas dan nggak ada yang spesial itu sih. Apa tuh yang bikin Mas Ardo berubah kira? Bang Ardo sorry, jadi Mas tuh kan. Dari dulu nganggap tuh spesial sekarang jadi hal biasa itu. Apa sering dikecewakan misalkan? Sering dikecewakan enggak juga sih. Kadang saya memang agak kontra. Nah ini bahaya nih ya. Oke, silakan. Banyak kontranya sebenarnya. Saya ini bandel. Bandel. Setelah ditelusuri ya kan, menurut saya loh ini ya. Jangan jadi bahan ini. Menurut saya memang ada yang aneh untuk kayak penggiat-penggiat kopi ini untuk memasarkan kopi ini gitu. Kayak mereka berusaha untuk mempertahankan kopi sespesial itu gitu di mata masyarakat. Nggak tahu tuh untuk apa, untuk berdagang ataupun saya nggak ngerti. Cuman jangan sampai gimana ya, nggak semua gitu loh masyarakat di sini yang bisa menerima bahwa specialty itu seperti apa gitu. Kita kadang memaksakan untuk jualan kopi ini begini loh, kopi yang baik gini loh, bahkan di skor gitu untuk rasa ada skor-skornya. Dari situ saya agak bingung. Saya pada saat itu sadar kenapa ya saya kalau rasa ini ada skornya gitu. Untuk mungkin Mas Dian aneh juga atau enggak, ini prinsip saya pada dasarnya. Saya mikirnya gini, rasa itu kan personal Mas, nggak ada yang bisa ini loh kamu harus ikut ini nilainya 90 gitu, nilainya 90 loh. Kalau misalnya saya nggak suka, dari kecil saya tuh udah nggak bisa makan tebu. Yang orang bilang tebu itu manis dan mostly orang bilang manis itu enak, di tebu saya nggak bisa nemuin itu gitu. Kalau misalnya mereka ibaratkan kata tebu nilainya 90 untuk rasa, bagi saya itu 0, karena saya memang dari kecil nggak bisa makan itu gitu, muntah. Tapi kenapa saya harus ikut gitu sih? Ada yang aneh bagi saya gitu. Kenapa kopi ini memang enak, dan takutnya di banyak orang-orang yang pengen tahu kopi jadi salah arus. Malah mereka tidak bisa menikmati si kopi ini dengan cara mereka sendiri gitu. Bahkan buruknya ikut-ikutan gitu, justru nggak ada tuh. Jadi ibaratnya saya memang bebas sekali. Saya melihat kopi ini sebagai komunitas sama layaknya tebu dan sebagainya. Ini memang hasil bumi kita, hasil dari tanah Sumatera ibaratnya gitu, yang udah kaya dan emang udah subur dari sananya. Mari kita nikmati bareng-bareng, udah gitu aja. Jadi saya memang nawarin kopi. Ini kopi dari hulu, dari Sumatera Utara, silahkan. Notesnya apa saya nggak tahu. Notesnya nggak tahu gitu. Jadi silahkan dicoba sendiri. Suka tidak suka itu balik lagi sama yang pilihan pembeli gitu ya. Iya benar. Dan menurut saya sih specialty, nah ini balik lagi, saat ini specialty justru menurun menurut saya ya. Saya menurun apanya nih? Menurun permintaannya, ataupun mungkin sekarang yang beli ke Bang Ardo udah bukan kopi spesial lagi. Bukan undergrad gitu ya istilahnya ya. Iya benar, banyak yang minta cabutan justru. Kopi jelek ya, gitu nggak masalah gitu, karena memang kita produsen, kita memang ada itu. Padahal sebelumnya permintaannya lebih tinggi kopi spesial sebelumnya. Sebenarnya iya dulu. Sekarang malah turun nih. Sekarang turun gitu, karena memang buat es kopi susu kah atau iya, apa? Untuk es kopi susu, dan itu sah-sah aja menurut saya.
sah-sah aja menurut saya karena Dan orang yang minta ke Bang Ardo ini dulunya dia roaster kopi spesial juga. ya Sekarang ya campur aduk juga dia. campur aduk juga karena mungkin alam gitu. Ya ini balik lagi kita bagian dari alam mas. Permintaan akan kopi itu memang kita yang nentuin. Itu bukti bahwa rasa itu memang nggak bisa dibohongin. Buktinya permintaan. Secara data kita berbicara, emang kopi susu lagi naik-naiknya gitu loh. Kenapa? Nggak ada yang salah gitu dengan kopi dicampur susu. Sama kayak mas makan beras, nasi, sama lauk tuh lebih enak mas. Bukan hanya nikmatin berasnya aja, lauknya juga atau lauknya aja. Jadi memang harus ya nggak masalah gitu kalau kita memperpadukan lauk dengan nasi itu nggak masalah. Kalau dari Bang Ardo sendiri lebih suka mana akhirnya? Saya akan lebih suka ya ini ibaratnya pasar di mana rakyat ramai Indonesia ya senangnya sama ya kopi ya pahit kemudian emang bisa dinikmatin gitu dengan level yang ibaratnya dari kantong mereka pun sesuai gitu. Oke. Jangan sampai ada kayak Perbatasan akses gitu kali ya iya, maksudnya. benar-benar kayak specialty itu memang harus mahal banget gimana sih dan mereka kayak mencoba untuk supaya terlihat elegan gitu harus kopinya pun harus spesial gitu karena saya orang spesial ya gitu jadi memaksakan diri untuk menerima kopi itu padahal dalam hatinya ya kopi susu rasa-rasa manis pahit itu campur dengan ini ya tetap itu yang enak gitu loh jadi silahkan nikmati gitu loh. Itu aja sih bagi saya selama permintaan akan kopi naik itu baik bagi saya itu jadi memang Apapun objeknya kualitasnya gitu ya. apapun itu objeknya sih lebih ke arah kopi yuk kalau semakin banyak yang minum kopi ya semakin baik untuk kita gitu. Nah, maksud saya tadi yang senang tuh kalau dari segi kerja. Nah, Bang Ardo ini lebih suka mengerjakan kopi spesial atau kopi katakanlah cabutan atau undergrade atau kopi non spesial lah katakan gitu. Sejauh ini lebih nyaman mana Bang Ardo? Sebenarnya kalau memang nyaman itu lebih enak kerjain yang spesial. Alasannya apa tuh Bang Ardo? Boleh berbagi nih buat mungkin calon-calon anak muda yang ingin bertani gitu kan? Satu emang dia sedikit ya, harga juga mahal gitu. Dan kayak kita emang prosesnya memang agak lambat, tapi margin emang lebih besar. Menurut saya sih enak ngerjain itu secara operasional juga enak gitu. Nggak terlalu banyak pekerjaannya, tapi bisa dapat hasil yang memang lebih besar. Tapi tanah di Sumatera Utara itu luas mas. Kalau kita hanya berpatokan dengan specialty, hanya berpatokan dengan 2% petani yang benar-benar unggul, saya rasa sih tidak membantu untuk pergerakan sektor hulu ini gitu. Jadi memang kita sembari mengangkat ini ke petani-petani spesial ya kita harus tetap dari bawah gitu untuk belajar bareng gitu untuk tetap produksi kopi baik itu mau komersil dulu nanti kan pasti saya yakin sih ada tahapannya untuk mereka. Oke. Nah tadi kan ternyata Bang Ardo ini juga banyak kontranya gitu ya. Banyak kontra. Terus kemudian lebih nyaman memproses atau mengolah kopi spesial dibanding kopi non spesial. Walaupun sekarang lebih banyak permintaan kopi non spesial. Nah kenapa tetap masih bertahan Bang Ardo di kopi ini? Tetap bertahan itu untuk petani di sana. Okay. Ibaratnya tanah itu memang harus saya buktikan kaya gitu. Saya nggak mau seakan-akan. Nah ini balik lagi saya harus curahkan ini ya. Oke, banyak roastery yang memang menurut saya pribadi saya tidak setuju gitu. Banyak roastery yang sebagai embel-embelnya gitu kayak ngangkat derajat petani. Membantu gitu ya. Mengangkat derajat petani, kemudian membantu petani lah. Kalau kamu beli ini kopinya kamu sama juga dengan membantu petani gitu. Membantu petani. Nyatanya saya masih sangat-sangat yakin kami yang membantu kalian gitu. Bukan roaster yang bantu petani ya. Petani yang bantu roaster ya. Oke. Karena memang gini mas. Oke. Mungkin ada beberapa roaster yang nggak sedikit gitu. Oke. Minta disuplai dulu. Istilahnya kirim dulu gitu ya. Oke. Kirim dulu nanti Bayar belakangan.
tapi mengangkat petani. Sekarang di mana Mas mengangkatnya? Di sini udah terbukti gitu bahwa memang petani mengangkat. Jadi menurut Bang Ardo akhirnya risiko kerja ini malah semua dibebankan ke hulu gitu ya, ke petani ya. Padahal relasinya katanya mau membantu orang hulu gitu. Membantu orang hulu. Tapi beban malah risiko paling gede risikonya di hulu gitu. Tapi nyatanya memang kita sebagai petani yang justru ini ya kayak yang berpengaruh gitu. Kita yang menyuplai dan kita yang memang sebenarnya di sini kita yang support gitu loh. Makanya akhirnya Bang Ardo menyimpulkan seperti itu ya. Iya. Sebenarnya orang hulu nih atau petani nih yang bantu. Itu yang kaya. Oke. Dan memang saya sangat-sangat yakin bahwa nanti ini akan terbalik gitu. Sebenarnya gini Mas, kalau mental-mental orang petani itu, kalau kita orang kampung petani itu udah mentalnya bagus gitu loh. Ini kan sekarang karena memang budayanya udah terbiasa gitu Mas. Jadi kayak kita memang petani itulah di bawah gitu. Di atas tuh hilir yang jualnya yang langsung barang jadi itu yang paling atas, dan emang secara lifestyle mereka juga yang lebih gimana gitu ya. Makanya sekarang banyak yang mengiming-imingkan wah petani ini kita bantu ini segala macam. Saya sangat yakin sih itu yang kaya adalah lahan di sana, yang sepatutnya dapetin hidup yang atau lifestyle yang memang yang kayak di kota ini ya di sana gitu. Di sana tambangnya Mas, di sana tambangnya gitu. Jadi kenapa kami yang harus diangkat? Padahal kenyataannya kami yang ngangkat gitu ya, maksudnya orang hulu yang ngangkat. Sekarang sih memang belum kelihatan gitu. Tapi saya yakin kalau misalnya petani-petani di sana udah terbuka gitu, saya sangat yakin sih ini akan terbalik gitu. Bahwa memang petani lah yang sesungguhnya yang harus lebih banyak di sini dapetin kayak sorotan gitu. Atau apresiasi gitu ya. Benar, karena memang mereka gitu. Secara tanahnya ada, mereka yang punya bahan baku gitu ya, yang merawat, Gini menanam, loh, membudidayakan dan sebagainya gitu ya. Bahkan tadi risiko pun paling besar ditanggung akhirnya oleh pihak hulu ya, bukan pihak hilir gitu. Iya benar. Kalau misalnya nih, saya mikir aja nih kalau misalnya kota ya. Kota kan di sini kayak ngelihat selama 12 hari saya di sini kayak ngelihat tuh banyak banget ya populasinya gitu. Gedung di mana-mana. Kayak di mana ya? Perputaran mereka ini kenceng banget, konsumtif sekali ya. Tapi ngelihat lifestyle kok berbanding terbalik. Ini mereka memang sangat maju gitu. Kenapa? Di sana tertinggal. Ada yang aneh menurut saya. Karena di sana tuh semua bahan baku ada, kayak kita mau makan pun gampang gitu, yang segar-segar semuanya gampang. Tapi kenapa malah terbalik gitu? Saya mikir gimana ya kalau misalnya semua ini petani di sana nggak mau nyuplai, di sini yang sangat-sangat udah bergantung gitu ya. Bergantung dengan kafein, tiba-tiba nggak ada yang mau nyuplai gitu. Makanya Morat marit kayaknya Mas. ya, minta ini ya Mas. Kayaknya tolong dong gitu. Minta kopinya dan kita bisa gitu. Mau bayar berapa gitu kan, ibaratnya begitu. Tapi menurut saya semua manusia ya tetap gitu saling bergantung. Nah cuman kurang apresiasi tadi ya gitu ya. Jangan. Pokoknya tadi menurut Bang Ardo karena posisinya petani itu nggak dibantu, terus malah tetap diklaim membantu, akhirnya jadi kayak direndahkan gitu ya. Benar. Padahal kalau beli biasa aja ya nggak apa-apa, nggak ada. Maksudnya gitu. Iya gitu. Aja gitu. Nggak perlu ada beban bantu. Padahal kenyataannya enggak. Yang ada bukannya senang malah kayak direndahkan gitu, kurang lebih gitu ya. Benar. Harusnya sesuai pada tempatnya gitu ya. Apresiasilah kerjanya dengan baik misalkan gitu ya. Tidak usah yang berlebihan pada kenyataannya tidak. Mesias kompleks gitu orang lebih ya, karena heroik gitu. Oke. Heroik. Oke Bang Ardo, ini ternyata sejam ya Mar ya. Sudah sejam tanpa kerasa. Tanpa terasa. Kalau udah sejam gini lamaan ya? Bukan. Udah mulai mengarabika. Asem mulut ternyata. Iya. Terus pendengar kayak juga mulai asem gitu. Oke Bang Ardo, terakhir nih Bang Ardo ya. Apa harapan Bang Ardo untuk sektor di hulu nih? Harapannya sebagai atau mimpi lah Bang Ardo sendiri yang kerja di hulu di gini dunia sih, kopi. Harapannya memang anak-anak muda juga. Justru harapannya balik gitu untuk mengembangkan ini, karena memang saya lihat sedikit gitu untuk mengembangkan sektor hulu. Mereka lebih banyak ke hilir, bikin coffee shop lah, mungkin karena lifestyle ya lebih cocok bagi anak-anak milenial sekarang. Cuman mari gitu, siapa gitu untuk mempertahankan ini, karena memang tanah kita kaya.
mari kita teruskan gitu, mari kita kembangkan dari sini. Kita buktikan bahwa memang tanah ini tuh bisa menghasilkan emas hitam ini. Berarti itu sih harapannya memang terbukti gitu, bahwa kenapa orang luar menjajah itu tadi kayak dataran-dataran tinggi di sana, karena memang itu sangat-sangat kaya gitu. Memang mereka haus akan lahan. Jadi kenapa kita malah tidak gitu, kita menyanyiakan itu gitu. Mari lahan yang memang ada kita teruskan dan kita kembangkan lagi gitu. Jadi memang dijaga, kemudian kalau boleh kita tingkatkan lagi sih. Karena Indonesia ini memang surga banget untuk ya semua komunitas sih. Makanya memang sangat-sangat harusnya bisa sangat kaya. Tinggal sih. mau gitu ya, kembali ke desa bisa berdiri sendiri sih harusnya. Emang ada tuh kan presiden yang calon presiden yang kemarin ada ya yang bilang Indonesia memang bisa berdiri sendiri. Bisa sebenarnya kalau mental makhluk hidup di dalamnya memang oke gitu. Tapi nyatanya masih belum bisa. Nah itu sih. Oke, terima kasih Bang Ardo atas bincang-bincang ini. Sama-sama Mas Dian. Demikian perbincangan saya dengan De Ardo Purba dari Hulu Beans yang membahas perjalanan menjadi petani dan prosesor kopi. Terima kasih telah mendengarkan Bincang Kopi. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.